Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Rizkina Hamzah dengan NIM 221110404044. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak. Disimak ya. Yang A adalah pengertian disiplin kelas. Disiplin kelas merujuk pada aturan, kebiasaan, dan norma yang diterapkan di dalam suatu ruang kelas untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran. Disiplin kelas mencakup kontrol terhadap perilaku siswa agar mereka dapat fokus dan berperilaku sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan, seperti menghormati guru, menjaga ketertiban, dan mengikuti aturan yang berlaku. Sedangkan tujuan disiplin kelas adalah untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif, mengurangi gangguan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan disiplin ini juga berfungsi untuk membantu siswa belajar tentang tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang B, pentingnya pembinaan dan disiplin perilaku anak. Pembinaan disiplin dan perilaku anak sangat penting karena memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan karakter dan kesuksesan anak di masa depan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembinaan disiplin dan perilaku anak sangat penting. Disimak ya. Nah, ada 4. Yang pertama adalah membentuk karakter positif. Disiplin membantu anak memahami batasan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Ini mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas pilihan dan perilaku mereka. Dengan disiplin yang baik, anak dapat belajar mengendalikan diri, mengelola emosi, dan bertindak dengan bijaksana. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pembinaan disiplin yang tepat mengajarkan anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Mereka belajar tentang kewajiban dan tugas yang harus dilakukan, serta konsekuensi yang timbul jika mereka tidak menunaikan tanggung jawab tersebut. Ini membantu anak menjadi lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan sosial. Anak yang dilatih untuk disiplin cenderung memiliki perilaku yang lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka lebih bisa bekerja sama, berbagi, dan menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, yang merupakan keterampilan sosial penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan diri. Anak yang memiliki disiplin dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan mencapai tujuan, mereka cenderung merasa lebih percaya diri. Keberhasilan yang diraih melalui usaha dan keteraturan akan meningkatkan rasa harga diri mereka. Sekarang adalah yang C, yaitu teknik pembinaan disiplin kelas. Yang pertama adalah teknik otoriter. Pendekatan pengajaran di mana guru berperan sebagai otoriter yang dominan dengan kontrol penuh atas kegiatan pembelajaran dan perilaku siswa. Dalam pendekatan ini, guru lebih sering memberi perintah dan instruksi, sementara siswa diharapkan untuk mengikuti aturan dan tugas yang telah ditetapkan tanpa banyak kebebasan untuk berpendapat atau berpartisipasi aktif. Guru menggunakan ancaman hukuman sebagai cara untuk mengendalikan kelas. Misalnya, jika kalian tidak mengerjakan tugas ini tepat waktu, kalian akan mendapat hukuman. Hukuman bisa berupa tambahan pekerjaan rumah, larangan berbicara, atau bahkan teguran keras. Yang kedua adalah teknik permitif. Teknik permisif ini merupakan lawan dari teknik otoriter.
Pada teknik ini, guru memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan perilakunya. Dalam hal ini, campur tangan guru yang berlebihan dianggap suatu hambatan bagi anak dalam menentukan segala tindakannya dalam berperilaku. Teknik ini tidak mengarahkan anak untuk berperilaku yang sesuai dengan aturan dan kebiasaan yang ada dalam kelompoknya. Anak ini diperbolehkan untuk melakukan apa saja. Sedangkan yang ketiga adalah teknik demokratif. Ini teknik yang terakhir. Penerapan teknik disiplin demokratif menekankan pada pemberian kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dasar pemikiran dari teknik ini adalah mengembangkan kendali tingkah laku sehingga anak mampu melakukan hal yang benar tanpa harus diawasi dengan ketat. Nah, yang D ini ada di strategi untuk memahami pemeliharaan dan meningkatkan perilaku disiplin anak. Itu ada 6. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah komunikasi efektif, yang ketiga adalah pemberian contoh, yang keempat adalah pujian dan penghargaan, yang kelima adalah konsekuensi logis, yang keenam adalah pembiasaan. Nah, ini yang terakhir ya, yang E, penerapan hukuman dan hadiah. Penerapan hukuman dan hadiah kepada peserta didik merupakan bagian penting dalam pendidikan untuk membentuk karakter, disiplin, dan motivasi mereka. Namun, dalam penerapannya, hukuman dan hadiah harus dilakukan dengan bijaksana, adil, dan sesuai dengan tujuan pendidikan, serta memperhatikan perkembangan psikologis anak. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penerapan hadiah. Hadiah diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi atau perilaku positif peserta. Penerapan hadiah dapat meningkatkan motivasi dan keinginan untuk terus berprestasi. Jenis-jenis hadiah yang sering diterapkan biasanya itu berupa hadiah verbal, yaitu ucapan pujian seperti "Wah, bagus sekali, kamu telah bekerja dengan sangat baik". Yang kedua adalah hadiah fisik, memberikan penghargaan berupa buku, alat tulis, atau hadiah kecil lainnya. Yang ketiga adalah hadiah non-fisik, memberikan kesempatan khusus seperti memilih tugas yang lebih disukai atau mendapatkan peran penting dalam kegiatan kelas. Nah, yang selanjutnya ini adalah penerapan hukuman. Hukuman diberikan sebagai konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai dengan harapan atau norma yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mendidik peserta didik agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Nah, hukuman itu sendiri dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah hukuman verbal, yaitu memberikan teguran atau nasihat secara lisan. Yang kedua adalah hukuman fisik ringan, misalnya menyuruh peserta didik untuk berdiri di depan kelas atau melakukan tugas tertentu yang tidak membahayakan. Yang ketiga adalah hukuman non-fisik, memberikan tugas tambahan seperti membersihkan ruangan kelas atau tugas menulis yang mengingatkan pada kesalahan yang dilakukan. Yang keempat adalah hukuman sosial, misalnya meminta peserta didik untuk meminta maaf kepada teman-teman sekelas atau guru. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.